Pemirsa, menyusul penemuan siswanya yang terpapar COVID-19, SMA 3 Jakarta ditutup sementara. 36 siswa lainnya kini masih dalam tahap menanti hasil tes usap. Usai sekolah mendapatkan hasil tes usap dari salah satu siswanya. Rabu ini SMA 3 ditutup sementara. Selama 5 hari ke depan, sekolah tidak diperbolehkan adanya kegiatan belajar mengajar. Kini sekolah dan petugas fokus dengan tracing dari siswa lainnya yang kontak dengan siswa positif COVID-19. 36 siswa lainnya masih menanti hasil tes usap dan hasilnya baru akan keluar esok hari. Kita akan pantau bagaimana kondisi sekolah terkini bersama rekan Nadia Raisa yang saat ini sudah berada di SMAN 3 Setiabudi Jakarta. Selamat siang Nadia, apakah ada proses sterilisasi dan juga proses penyemprotan disinfektan? Ya, Deta, memang untuk hari ini SMA 3 Jakarta tempat saya melaporkan dilakukan penutupan sementara karena ditemukannya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dan hingga saat ini kami belum melihat adanya proses sterilisasi seperti penyemprotan cairan disinfektan, tapi pihak sekolah sudah melakukan upaya tracing yaitu terhadap anak-anak dan juga tenaga pendidik yang diduga telah berkontak dengan salah satu anak yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari kepala sekolah yaitu Helmi Rosana, ia mendapatkan kabar dari salah seorang orang tua murid jika anaknya terpapar COVID-19. Hal ini berawal dari kondisi sang anak, yaitu pada Jumat lalu sang anak merasa tidak enak badan. Oleh karena itu ia melakukan PCR test pada hari Senin dan pada saat hasilnya keluar yaitu hari Selasa, akhirnya pihak sekolah pun dikabari dan akhirnya pihak sekolah menutup sementara SMA Negeri 3 ini. Dan selain itu juga penutupan dimulai hari ini dan juga selama 5 hari ke depan. Selain itu pihak sekolah juga melakukan upaya tracing yaitu di mana ada 36 siswa-siswi yang juga berada dalam satu kelas dengan siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga guru-guru yang mengajar pada hari Kamis dan juga hari Jumat lalu untuk melakukan PCR test pada hari ini. Tetapi memang hingga saat ini pihak sekolah juga masih menunggu karena hasil PCR test diperkirakan baru akan keluar besok. Dan sebelumnya juga pihak sekolah mengaku sudah melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas 100% sejak Senin 3 Januari lalu dan sudah mengikuti aturan yang berlaku yaitu seperti dengan melakukan atau menaati protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar mengajar, lalu kegiatan belajar juga maksimal durasinya 6 jam dalam sehari. Selain itu juga ekstrakurikuler ditiadakan kecuali yang bisa dilakukan secara daring, serta siswa-siswi diminta untuk membawa makanan dan juga minuman dari rumah karena selama PTM terbatas 100% kantin sekolah tidak dibuka. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu kelanjutan dari peristiwa ini. Dan memang hingga saat ini kondisi sekolah masih ditutup hingga 5 hari ke depan dan masih terpantau sepi. Tetapi untuk sterilisasi seperti penyemprotan cairan disinfektan dan lain-lainnya memang belum nampak hingga hari ini. Ya, Deta. Baik, semoga hasil PCR-nya baik dan tidak ada yang terpapar COVID-19. Terima kasih atas laporannya Nadia Raisa. Pemirsa, puluhan sekolah ditutup sementara ketika diketahui anak didik ataupun tenaga pendidiknya positif COVID-19. Namun evaluasi pasca 10 hari penerapan PTM 100%, Pemprov DKI Jakarta tetap akan melanjutkannya. Pasca penerapan PTM 100% oleh pemerintah pusat, 39 sekolah, baik tingkat SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta diketahui ditutup sementara. Pasalnya, saat menjelang masuk dan dilakukan uji tes COVID-19, di antara anak didik ataupun pengajarnya positif terpapar corona. Anak-anak yang sebelumnya antusias bertemu dengan teman-temannya, kini harus melanjutkan sekolahnya via daring. 3 pekan sudah penerapan PTM 100% berlangsung atau sejak 3 Januari lalu. Pemprov DKI Jakarta mencatat bahwa sebanyak 67 siswa dan tenaga pendidik positif COVID-19. Di tengah kekhawatiran penyebaran corona di lingkungan sekolah, Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan Jakarta tetap melanjutkan PTM 100%.
sembuh dan sebagian sekolah, diantaranya ada 21 sekolah dari 39 sudah dibuka kembali. Itu Pak, DKI Jakarta masih melaksanakan PTM 100% terbatas. Kenapa? Karena sesuai dengan SKB 4 Menteri, ada syarat yang mengatur tentang PTM terbatas 100%. Di antaranya provinsi yang di level 2 dan 1. DKI Jakarta di level 2. DKI Jakarta kini dalam status PPKM level 2. Tingkat vaksinasi di Jakarta sudah melampaui standar dari SKB 4 Menteri, yaitu di atas 70%. Pemprov mengimbau agar para orang tua tetap mengawasi buah hatinya tidak beraktivitas tanpa protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Pemirsa, kantor SD Negeri Cipayung 4 Bekasi, Jawa Barat dibobol maling. Beberapa monitor dan juga televisi hilang. Diperkirakan kerugian sekolah tersebut mencapai puluhan juta rupiah. Bobol maling, monitor CCTV hilang. TV di situ nggak ada. TV di sini lokasi hilang. Sejumlah barang di SD Negeri Cipayung 4 Bekasi, Jawa Barat raib digondol maling. Monitor CCTV, televisi, proyektor hingga printer sudah tidak berada di tempatnya. Dirusak. Diduga pelaku lebih dari 1 orang. Pelaku diduga memanjat pagar sekolah, kemudian merusak pintu dan mengambil barang-barang berharga milik sekolah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Saya sih kemungkinan ini dari sindikat karena mereka tahu gitu bagaimana cara membuka kabel-kabel CCTV sampai diputus semua, sampai recordernya juga dibawa gitu. Yang kami takutkan tadinya kan ada berkas PIP untuk pencairan dana PIP anak, 1 tas itu dibawa semua. Pas kita cek ke belakang sekolah, ternyata alhamdulillah berkas rekening pencairan PIP masih aman. Cuma tasnya aja mungkin dibawa pelaku untuk membawa infocus karena kesulitan gitu. Selain SDN Cipayung 04, ada sejumlah SD negeri lain yang menjadi korban pencurian pada bulan Desember dan Januari. Pihak sekolah pun sudah melaporkan hal ini ke polisi agar segera menangkap pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainis melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi masa menopause, artis Luna Maya bekukan sel telur. Untuk informasi selengkapnya, usai jeda berikut.